sekarang ini baru semarak sekali. Jadi orang itu pas sudah menangis, apalagi kalau kita membaca di medsos di mana itu kan ada banyak sekali yang karena pinjaman online kemudian sampai ada yang bunuh diri di Gorontalo itu, nah, atau yang orangnya kerjanya di Indomaret itu ya. Ini memang di sini banyak sekali di Jawa Tengah, di Jawa, Pulau Jawa ini banyak sekali orang yang karena terjerat pinjaman online ini, karena dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan. Kemudian yang ketiga, nanti ini bukan diserahkan di jalan. Soalnya apa? Menurut berarti kalau kita misalnya diambil paksa, kita pertahankan. Kita pertahankan. Walaupun kita harus. Nah, pertama yang kita pertahankan adalah satu kontak, kedua STNK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, bertemu kembali dengan saya di channel Badiatul Mukhlisin Asri. Teman-teman sekalian, saat ini saya silaturahim di kantor Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia YLKI Pusat, sebuah lembaga perlindungan konsumen yang berpusat di Kabupaten Grobogan, yaitu di Jalan Jenderal Sudirman 354, Desa Kelampok, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Dan saya silaturahmi langsung dengan ketua umumnya, yaitu adalah HM Umar Syahid SE SH MH. Beliau adalah yang menggagas dan mendirikan Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia YLKI Pusat. Nanti kita akan berbincang-bincang terkait dengan masalah yang selama ini banyak dihadapi oleh masyarakat. Di antaranya adalah terkait dengan pinjaman online atau pinjol, sengketa dengan perbankan, sengketa dengan leasing dan lain sebagainya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya biasanya memanggil beliau Pak Said. Pak Said. Iya. Siapa ya? Siap. Pak Said ini sejak kapan nih Pak Said? Selama ini Pak Said yang saya kenalkan sebagai seorang pengusaha, salah satunya sebagai pengusaha kuliner Pak ya. Ya. Sampai kemudian mendirikan Yayasan Lembaga Konsumen Akhir Indonesia. Bisa diceritakan Pak asal mulanya sampai mendirikan Lembaga Perlindungan Konsumen? Ya. Terima kasih Mas Esti. Terima kasih sekali para pemirsa yang saya hormati, bahwa saya ini pertama kali ikut berkecimpung dulu di Lembaga Perlindungan Konsumen. Dulu saya itu ketua cabang di suatu lembaga perlindungan konsumen, tapi bukan YLKI. Itu saya buka cabang. Nah kemudian mulai tahun 2012 saya buka cabang suatu lembaga. Lah itu bermula ketika saya itu mengalami sendiri tentang kejadian saya. Waktu itu saya itu adalah pengusaha toko emas di Kecamatan Godong. Saya bahkan menjadi ketua padepokan istilahnya paguyuban toko emas di Kecamatan Godong, Karanglayung dan Kelambu. Itu saya ketuanya. Lah pada waktu itu saya menjadi ketuanya karena ya teman-teman menganggap bahwa Pak Said itu lancar gitu ya toko emasnya, karena yang lain itu sudah mengalami goncangan ya. Saya menjadi ketuanya pada waktu itu. Lah tapi lama-kelamaan ini karena dari regulasi dari kejadian setelah terjadi tahun 1995 dan efeknya pada waktu itu, saya juga krisis moneter itu saya juga mengalami kemunduran di toko emas itu. Bahkan toko emas saya itu menjadi bangkrut juga. Saya kolab. Kemudian bahkan sampai rumah saya diancam bank, dilelang. Kemudian mobil yang saya naiki, mobil juga ditarik debt collector. Akhirnya saya ini ketemu dengan teman yang punya lembaga perlindungan konsumen pada waktu di Tegal. Lah, suatu saat saya itu terus kemudian ternyata
semua yang ada masalah dengan pinjol, dengan kalau dulu bukan pinjol tapi saya itu kartu kredit, Pak. Kartu kredit saya itu semua bank, hampir semua bank itu saya pinjami, Pak. Tapi semua bank tidak ada yang lunas sampai sekarang, Pak. Bahkan itu beratus, bahkan sampai ada 400 juta, Pak. Tidak ada yang lunas kartu kredit saya. Nah, kartu kredit tidak lunas. Banknya kolab. Akhirnya saya itu banknya kolab, bank utang bank. Saya kolab, tidak bisa bayar. Maksudnya bukan bank yang kolab. Bukan, saya tidak bisa ngasur, maaf ya. Saya bisa ngasur ya gitu ya. Nah, kemudian saya setelah melalui lembaga itu, saya tuh bisa bangun. Ternyata bisa bangkit, Pak, bisa bangkit. Kalau enggak ya sudah habis mungkin ya. Nah, kemudian pada waktu itu saya berpikir saya itu harus menjadi orang yang menolong kepada mereka. Soalnya orang itu banyak yang menangis dengan nasibnya seperti saya itu banyak sekali di masyarakat. Artinya ketika mereka berhadapan masalah bersengketa dengan perbankan, ya, leasing seperti itu, mereka tidak mengetahui ketika mereka dalam tanda petik, ketika mereka misalnya diambil secara paksa di jalan, kayak gitu, dia tidak bisa apa yang harus saya lakukan. Saya pasrah ya. Apalagi kalau itu dilakukan di tengah jalan. Betul. Di tengah jalan. Nah, kemudian kan Pak Said itu berarti kolab bisnisnya itu ketika krisis moneter itu, Pak. Setelah dampak krisis moneter, jadi krisis moneter itu masih bisa jalan, masih bagus. Jadi dampaknya itu setelah itu. Kemudian Pak Said juga, saya catat ini juga pernah menjadi hakim ad hoc di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK tahun 2013 sampai 2018. Bisa diceritakan kemudian sampai masuk di lembaga itu? Ketika itu saya ada pendaftaran di BPSK Kabupaten Gerobokan, karena BPSK itu adalah butuh hakim ad hoc itu 9, Pak. 9 ya. 3 dari lembaga perlindungan konsumen, 3 dari pelaku usaha, yang 3 dari pemerintah. Kemudian itu memang tujuannya bagus sekali. Sekarang ini kan baru dihentikan oleh Pak Ganjar atau Pak Gubernur Jawa Tengah sudah 2 tahun ini. Tapi ini akan dihidupkan lagi, Pak. Karena apa? Karena ini sudah rakyat ini sudah pada menangis. Masyarakat pada menangis. Saya potong dulu, maaf, Pak. Badan ketika panjenengan kemudian pada akhirnya masuk di salah satu hakim ad hoc di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen itu berangkat dari mana tadi perwakilan dari 3 itu? Saya berangkat dari lembaga perlindungan konsumen. Oh gitu ya. Ketika panjenengan masuk di ketika panjenengan itu menjadi ketua cabang perlindungan konsumen itu ya. Terus ketika di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, masalah-masalah apa yang sering panjenengan hadapi atau sidangkan itu pada waktu itu yang di lembaga perlindungan konsumen itu kantornya itu ada di dinas Disperindak BPSK maksudnya. BPSK itu kantornya di Disperindak Kabupaten Gerobokan. Itu yang kami tangani adalah sengketa tentang pinjaman, baik itu pinjaman bank, itu koperasi, itu banyak yang itu, kemudian juga leasing yang banyak laporan itu ya. Sejauh mana masyarakat yang mengadukan persoalan-persoalan mereka terkait dengan bank atau leasing itu yang kemudian bisa terselesaikan? Nah, terselesaikan banyak, Pak. Yang terselesaikan banyak. Kemudian banyak yang kami kan menerapkan mediasi. Kemudian dengan mediasi itu juga banyak sekali yang sukses. Jadi ya banknya yang menyadari, koperasinya menyadari, akhirnya dari angsuran yang dari berapa menjadi berapa itu banyak sekali kami bantu. Dari BPSK itu banyak. Ukuran tingkat kesuksesannya itu apa, Pak? Misalnya ada permasalahan dengan perbankan, misalnya angsuran apa biasanya kalau yang perbankan apa, Pak? Angsuran nunggak atau apa? Biasanya angsuran nunggak. Jadi gini, sekali orang itu sudah nunggak, Pak. Itu kan berat sekali. Makanya yang banyak yang diminta dari konsumen itu adalah satu, mohon dibebaskan bunga. Itu, Pak.
Dua, mohon untuk dibebaskan bunga. Lah, hutang pokoknya itu ya, dia minta hutang pokoknya itu diangsur gitu. Itu banyak suksesnya, Pak. Banyak suksesnya ya? Banyak sukses seperti itu. Terus kalau nanti keuntungan perbankan apa kalau bunganya? Ya kalau memang resikonya seperti itu ya. Nanti banknya juga nawar, wah jangan kalau bunganya sampai hilang, tapi kalau denda oke lah. Tapi bunga tetap jalan seperti itu ya kita kan sebagai. Jadi ada tawar-menawar. Iya, tawar-menawar betul. Tawar-menawar sampai kemudian terjadi win-win solution. Ya, betul. Jadi pihak konsumen teringankan, jadi pihak perbankan juga tidak betul. begitu ya. Kalau misalnya sampai nunggak lama dan kemudian sampai taraf mau dilelang, Pak. Ya. Pernah terjadi nggak kasus itu? Ya, kalau mau dilelang itu memang kalau itu yang saya alami itu dari bukan dari BPSK. Kalau BPSK ya tetap kita bantulah untuk konsumen atau pelaku usaha untuk konsumen seperti ini. Setelah di BPSK, ini kita lompat dulu untuk pendalaman terkait dengan persoalan-persoalan yang kita dalami nanti. Panjenengan kan setelah dari BPSK tahun 2018 sudah berakhir dan kemudian tahun 2019 jenengan mendirikan Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia atau YLKI. Apakah ini merupakan tindak lanjut dari kekosongan atau jenengan tidak masuk lagi di BPSK? Nah, jadi gini, Gubernur Jawa Tengah itu telah memberhentikan BPSK menurut hitungannya tahun berapa itu? Tahun 2018. 18 ketika berakhir jenengan tugas itu. 18 perhitungannya adalah apa kurang efektif, apa mungkin anggaran gitu ya, untuk sementara untuk BPSK di nonaktifkan. Nah, kemudian saya ini masih gimana kalau di nonaktifkan? Nah, gimana tadi konsumen-konsumen yang sekarang minta perlindungan terus di mana? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen, terlarinya kemana? Nah, akhirnya saya ini mendirikan lembaga perlindungan konsumen, namanya adalah YLKI. Bukan ada YLKI, adalah saya YLKI pusat. YLKI pusat kan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Saya YLKI. Ya, sekarang dengan YLKI. YLKI namanya mirip. YLKI ya. Kalau YLKI ini menurut undang-undang adalah mempunyai kewenangan, dia itu lembaga ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 bisa beracara di pengadilan, meskipun dia tidak berlatar belakang hukum. Tidak berlatar hukum bisa mengajukan gugatan asal gugatan itu konsumen, Pak. Asal gugatan itu terkait dengan konsumen ya. Ya, bisa. Tapi alhamdulillahnya ini Pak Syahid latar belakangnya sarjana hukum, S2-nya juga sarjana hukum. Saya dulu sarjana ekonomi, sarjana hukum baru, Pak. Ya, jadi akhirnya setelah mengetahui passionnya di sini, kemudian kasar hukum. Ya dulu karena pengusaha kan. Iya, pengusaha ekonomi. Masih pengusaha. Gitu ya. Sekarang hari-harinya disibukkan dengan sidang, Pak ya. Sidang ya, saya sidang. Nah, sekarang Pak di YLKI. Sekarang kan di YLKI ini kan kita kan belum sampai berbicara terkait dengan persoalan-persoalan sengketa yang lebih dalam lagi, misalnya kalau saat ini yang tren kan pinjaman online, sengketa dengan perbankan, sengketa dengan leasing. Nah, sekarang ini di Yayasan Lembaga Konsumen Akhir Indonesia, Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia itu yang apakah ada perbedaan signifikan antara persoalan-persoalan yang dihadapi oleh konsumen ketika Pak Syahid ada di BPSK dengan yang di YLKI? Kami dari BPSK dengan YLKI, ibaratnya kalau BPSK itu skupnya kecil, Pak. Kecil malah ya, karena milik pemerintah, karena biaya divestasi oleh pemerintah. Kecil ya. Trading sektornya juga betul ya. Tapi kalau YLKI ini adalah besar. Kami ini setelah di YLKI ini skupnya lebih luas dan lebih besar, lebih besar. Ya, contohnya gini, Pak. Gugatan saya ini dengan gugatan saya kan PMH, Pak, perbuatan melawan hukum. Jadi banknya itu melawan hukum. Malah sampai perbuatan melawan hukum, Pak.
Lah, banknya ini kemudian saya gugat itu ya sampai Jawa Timur. Jawa Timur, Jawa Barat saya. Jawa Barat ya. Saya Tangerang Selatan saya juga punya cabang, YLKI ada cabangnya. Kemudian Semarang, saya juga di Jawa Timur di Jombang, di Tulungagung juga itu. Membantu konsumen semacam itu saya. Per setiap bulan rata-rata masuk aduan berapa Pak? Satu bulan itu masuk aduan ya besar sekali. Saya itu ada ini satu bulan ada sebanyak 8 aduan ya. Untuk yang bulan ini terkait aduan dari 8 itu apa Pak yang paling? Yang ini adalah aduannya adalah dari Demak, kemudian melalui yang diajukan adalah BPR. Bank Perkreditan Rakyat. Perkreditan Rakyat itu. Berarti terkait dengan pinjaman. Iya, pinjaman. Apa itu masalahnya dan kemudian sejauh mana YLKI bisa memberi jalan keluar atau memfasilitasi? Jadi kami ini setelah saya ajukan disangka perbuatan melawan hukum, kemudian kita ajukan di pengadilan, ini nanti diproses Pak. Proses melalui dari pengadilan, kemudian kalau saya nanti bisa masuk sampai nanti kalau katakanlah ini kami kalah, kami nanti bisa pengadilan tinggi, nanti banding sampai kasasi juga. Jadi saya orangnya yang rumahnya tadi mengulur waktunya sampai gitu Pak, sampai jadi rumahnya tidak jadi lelang. Akhirnya dia itu bisa bernafas. Berarti bisa bernafas. Sidang-sidang itu. Tapi sidang-sidang pun juga membayar dari ke YLKI. Iya, transport Pak, kasih transport. Iya, kasih. Memang kan lembaga itu tidak boleh meminta bayaran kepada konsumen Pak. Gitu ya. Iya. Tapi kalau transport boleh. Transport ya boleh. Tapi kalau seperti kita bukan seperti advokat terus minta berapa tidak boleh. Tidak boleh. Gini Pak, kalau itu kan ada bulan ini misalnya ada 8 pengaduan misalnya. Sebelumnya yang pengaduan yang dalam tanda petik sukses jaringan mediasi, sukses jaringan tarikan jalan keluarnya, persoalan apa kira-kira? Ya persoalan kami adalah ini adalah tentang utang piutang dengan bank. Yang kedua itu dengan ini Pak pinjam online. Kemudian kami juga nangani yang leasing, yang leasing juga saya tangani. Nah, sekarang kita bedah satu-satu Pak. Ya. Terkait dengan sengketa dengan perbankan. Ya. Apa yang biasanya terjadi? Biasanya terjadi adalah orang punya hutang di bank, kemudian usahanya bangkrut. Setelah bangkrut rumahnya mau dilelang. Itu ya. Ya. Banyak. Terus kemudian apa solusinya? Solusinya saya gugat di pengadilan. Saya laporkan, dia melapor atau lapor kepada kami, kemudian saya tulis apa ini sudah banknya itu apakah melanggar atau tidak gitu. Kalau tidak melanggar ya tidak saya gugat, tapi kalau banknya sampai melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang ya kami gugat. Apa biasanya yang dilanggar oleh perbankan? Nah, seperti gini, tiba-tiba rumahnya ditulis di plang, dikasih plang, gitu kan? Boleh. Ada boleh. Nah, ada tahapan-tahapan tertentu. Ya tahapan tertentu ya. Ini tuh kemudian sampai dijelek-jelekan. Kemudian ada yang tetangganya tidak tahu-tahu dikasih tahu nih rumahnya mau dilelang. Ini bangkrut dia tuh. Kamu beli aja. Nah, jadi orang-orang ini bukan semakin terobati tapi semakin terpuruk. Pikirannya semakin terpuruk. Ya, seperti terintimidasi. Iya betul. Nah kalau sekarang misalnya saya ada pinjaman di bank misalnya, ada pinjaman di bank, kemudian usaha saya bangkrut, saya tidak bisa membayar, rumah saya mau dilelang. Kalau kemudian ternyata di dalam peraturan undang-undangnya perbankan tidak melanggar misalnya, terus gimana? Saya tetap harus dilelang? Ya, kalau memang orangnya ini sesuai dengan banknya, sesuai dengan aturan perbankan, ya itu tidak apa-apa. Tapi kalau kebanyakan yang saya tangani, Pak, yang saya tangani yang terjadi seperti itu, ya saya tangani tidak serta merta dia terus
membuat istilahnya mengakal-akali bank ya tidak boleh ya kayak ya kita harus sama-sama, karena dia bangkrut kemudian minta keringanan kan ada bank itu ada namanya 3R Pak, restrukturisasi, reschedule, refinance. Restrukturisasi kan bisa, jadi setiap manusia atau konsumen perbankan itu bisa meminta restrukturisasi, keringanan, kemudian minta nanti perpanjangan, kemudian untuk membuat angsuran tidak serta-merta harus gini, kan bisa dikurangi. Akhirnya tapi ada perpanjangan bulan. Perpanjangan Pak. Akhirnya konsumen ini tidak serta-merta banknya pokoknya dilelang. Nah ini kan kasihan tiba-tiba. Ada solusi lah gitu. Ya, itu banknya tuh aturannya solusi itu ada. Ada nggak Pak peraturan mungkin yang panjenengan ketahui terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, mohon maaf ya, pelanggaran yang dilakukan perbankan biasanya yang terjadi yang pernah jenengan tangani selain mau dilelang misalnya? Ya itu banyak. Ya itu yang makanya saya harus mendata. Saya data kemudian dari yang dari pelapor, dari konsumen tadi datang ke tempat saya tulis, kamu tak apa dari kesalahannya bank apa, satu ini, kedua ini, ketiga ini, saya baru namanya saya ajukan ke pengadilan namanya perbuatan melawan hukum. Jadi berarti artinya harus investigasi dulu kepada apakah ada misalnya LP pelapor misalnya yang melaporkan kepada Pak Said tapi tidak bisa ditindaklanjuti. Ya ada Pak, ada gini. Karena berprestasi kan tidak hanya perbankan tapi juga konsumen bisa saja berprestasi. Ya betul. Kalau memang dia itu melanggar Pak, melanggar dari perbankan istilahnya dia itu ada orang Pak itu baru minjam perbankan itu belum sama sekali, baru ngangsur satu kali itu sudah datang ke tempat saya mau melaporkan gini loh, lah kamu kan ngangsur aja baru satu kali, kok kamu ini kok mengajukan untuk laporan gini, saya terima karena itu saya juga imbang, saya tidak semena-mena terus semua pelaporan terus ya tertiba ada. Itu terkait dengan sengketa dengan perbankan Pak ya. Sengketa dengan perbankan. Ya. Jadi intinya ada solusi lah ketika ada solusi. Yang kedua tentu pinjaman online Pak. Ini yang paling tren saat ini yang karena mungkin masyarakat kebutuhan ekonomi yang sedang tinggi sementara penghasilan tidak ada, kemudian akhirnya mereka terjerat oleh pinjaman online. Yang pernah ditangani oleh YLKAI apa ini? Terima kasih gini. Sekarang ini baru semarak sekali. Jadi orang itu pas sudah menangis, apalagi kalau kita membaca di medsos di mana itu kan ada banyak sekali yang karena pinjaman online kemudian sampai ada ibu diri di Gorontalo itu, atau yang orangnya kerjanya di Indomaret itu ya. Ini memang di sini banyak sekali di Jawa Tengah, di Jawa, Pulau Jawa ini banyak sekali orang yang karena terjerat pinjaman online ini, karena dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan mesona tanpa harus pergi ke bank, harus sekalinya buka HP, input data, input scan KTP, saya dapat uang. Betul. Tapi efek ke depan ya sangat sulit sekali. Makanya dulu pernah Pak Mahfud MD Pak menyatakan kalau itu urusan urusan pinjaman online itu tidak usah dibayar sama sekali, itu tidak usah dibayar apa-apa kan gitu Mahfud MD. Itu memang betul sekali. Karena apa? Dia itu sungguh sangat ibaratnya itu dianggap dibuat orangnya itu tidak bisa tidur Pak. Pagi sudah di telepon, sudah di bahasanya intimidasi betul, sampai tidak hanya dirinya Pak, keluarganya itu diintimidasi, keluarganya sampai dihubungi sampai sampai ini banyak yang lapor kepada saya. Akhirnya saya berikan bahwa kalau itu saya tanya dulu, saya tuduh dari yang pinjam online, kamu ini masih bisa ngangsur apa enggak? Ya saya masih bisa Pak, tapi kalau saya seharinya itu
kalau 1 mingguan Pak itu, mingguan 1 minggu itu kalau ngasih sampai 500 berat, kami akhirnya mampu saya kami 250 Pak. Oke, saya ajukan di Tapi sebenarnya sebelum lebih jauh berbicara tentang pinjaman online itu ada legalitasnya nggak Pak? Gimana? Ada legalitasnya nggak secara hukum? Dia itu pinjaman online Pak. Itu kan dasarnya gini. Dasarnya itu dia itu hanya pinjaman, kemudian dia OJK istilahnya, OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Itu kalau dia memang OJK-nya itu yang OJK-nya bagus, tapi prakteknya yang salah itu prakteknya Pak. Seperti halnya gini, katakanlah kalau sekarang ini kita koperasi Pak ya, nanti masih ada dia. Ya. Seperti itu. Ini sebetulnya izinnya itu ada, tapi prakteknya kemudian dia itu sampai melampaui batas kan tidak boleh Pak. Yang tidak boleh itu kalau minjemkan orang minjem nak boleh, tapi kalau jangan sampai menjerat orang, sampai mengancam-ngancam seperti itu kan yang tidak boleh. Berarti yang menjadi masalah di pinjaman online itu apa aja Pak? Misalnya bunganya terlalu tinggi, kemudian apakah kalau telat membayar ada intimidasi seperti itu? Ya. Apakah problem seperti itu? Betul, ya intimidasinya lah membuat orang itu menjadi sangat. Berarti intimidasi berat. Ini bagian dari pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum itu sih ya, itu intimidasi tidak boleh. Kemudian bunga yang terlalu. Iya. Biasanya pinjaman online itu masuknya ranahnya perbankan atau masuknya apa Pak? Apa koperasi atau apa ini? Kalau untuk pinjaman online? Pinjaman online itu bukan koperasi, bukan. Ya ada yang koperasi juga Pak. Memang ada koperasi ada ya. Yang menjalankan juga ya, online ya. Dasarnya ada koperasi, ada kemudian dari OJK itu aja kan BI itu bisa juga. Pemerintah itu kan sesuai dengan izinnya dia untuk kebaikan, tapi nyatanya prakteknya yang jelek itu prakteknya. Berarti ada nggak Pak sejauh ini pinjol yang bagus? Saya belum pernah tahu Pak, pernah tahu kalau yang bagus seperti apa. Saya juga pengen kalau ada pinjol yang bagus, saya juga pengen minjem Pak. tapi belum ada. Berarti ini Pak ya rawan ya ketika. Ya rawan sekali pada masyarakat ya rawan sekali. Ya. Ada nggak ya orang yang minjam di pinjaman online kemudian lancar dan nggak ada masalah gitu? Nah makanya lah yang orang yang banyak yang menangis, banyak yang lapor di kantor saya itu kok merasa dia itu tersiksa, itu Pak. Tidak ada yang lapor ke saya, alhamdulillah Pak, saya ini setelah minjam online, ekonomi saya lancar, terima kasih Pak. Jadi ini tidak ada. Berarti kalau seandainya misalnya saya pinjam online, kemudian diintimidasi, dan kemudian saya melaporkan ke YLKI misalnya, itu berarti YLKI memprosesnya di pengadilan menggugat dari pihak pinjaman online. Itu tidak usah saya pengadilan Pak, kalau pinjam tidak usah. Karena nanti kalau di pengadilan terlalu lama dan terlalu ramai. Saya cukup saya somasi Pak. Oh gitu saya somasi, kemudian saya tembusannya di OJK, Polsek, Polres, itu Pak. Udah takut. Polda. Kalau dia melanggar hukum dia ketangkap. Iya, saya itu lapor. Saya sampaikan itu. Makanya kalau dia sampai polseknya yang peminjam juga saya tembusi. Soalnya jangan-jangan dia soalnya mau mengancam Pak. Saya nanti akan datang ke rumahmu gitu. Makanya Pak Polsek yang hutang juga saya tembusi. Jangan-jangan dia itu datang betul dan mengancam di situ Pak. Kalau ternyata misalnya Pak sudah disomasi tapi masih melakukan intimidasi. Lah itu kan bisa kita kalau dia kan punya pinjol kan punya kantor. Lah kantornya harus kita kalau kita laporkan kan pemerintah sebetulnya itu kan bisa lembaga penanggulangan konsumen kan bisa minta untuk PT-nya atau istilahnya izinnya dicabut Pak. Izin cabut itu yang harapan kami. Kemudian nanti setelah itu kita gugat di pengadilan. Berarti sejauh ini masyarakat itu kan Pak ya, masyarakat itu terkait dengan hal seperti itu mungkin
banyak yang kurang pengetahuan. Ya, betul. Seperti itu ya. Pesan jenengan Pak untuk yang pinjol itu gimana Pak? Pesan kami ya masyarakat agar hati-hati untuk meminjam itu ya yang baik lah, yang jelas lah, yang kantornya ada, yang tempatnya ada. Kalau yang tidak jelas-jelas ya tidak usah lah. Tapi kalau jelas memang benar akan bagus. Oh ya kalau memang banyak yang bagus ya monggo, kalau bagus monggo. Nah kalau saya ya kalau ibaratnya saya ini kalau dulu itu istilahnya itu adalah dari kartu kredit Pak ya. Itu kan hampir sama kartu kredit. Sama dengan pinjol. Kartu kredit. Kalau dulu kartu kredit saya, kredit ya. Sekarang kan Pak ke sengketa, kalau sengketa perbankan kan jelas. Ya. Kalau sekarang sengketa dengan koperasi. Sebetulnya koperasi itu tidak bisa ngelelang, Pak. Nggak bisa ngelelang ya? Bisa lelang. Tapi bisa dia. Apalagi koperasi. Saya pinjam dengan orang lain aja bisa kita lelang dengan caranya dia, dengan cara ya ada caranya lah. Itu kan cara dia supaya dia bisa ngelelang. Apakah itu jual beli, mungkin dibuat jual beli atau jual beli apa bisa. Bukan lelang. Nah, ya, dia bukan, kalau koperasinya tidak bisa. Apalagi koperasi ini sebetulnya koperasi kan dari aturannya kan koperasi kan dari anggota ke anggota untuk anggota. Koperasi itu yang bisa minjem ya dari anggotanya. Kalau bukan anggota minjem, terus ada masalah gimana? Nah, sekarang ini koperasi banyak sekali yang berbuat seperti bank. Bahkan banknya aja kalah kayaknya dengan koperasi banyak sekali. Wah, lebih tinggi ya. Koperasi ini banyak sekali. Ada nggak Pak yang melapor ke Pak saya terkait dengan sengketa dengan koperasi? Banyak sekali. Banyak ya. Saya pribadi pernah punya pengalaman Pak. Jadi warga saya kan RT di kampung. RT. Saya RT di kampung, ada warga saya yang mengadu kepada saya. Anaknya ini ada di luar negeri, kemudian dia punya hutang. Ketika mau berangkat itu ternyata hutang di bank. Hutang di bank 5 juta atau berapa itu. Nah, tapi karena di luar negeri dia nggak ngangsur, Pak. Nggak ngangsur, Pak. Nah, tiba-tiba kan dari koperasinya kan kemudian menemui ibunya di rumah, seorang janda. Kan bingung ya. Nah, ternyata ketika harus membayar itu, jadi bunganya itu melebihi dari pinjamannya itu yang harus dibayar. Kalau itu bagaimana Pak? Saya minta keringanan nggak bisa, tapi karena saya belum tahu kalau Pak saya punya lembaga perlindungan itu dengan konsumen. Ya, sebenarnya bisa Pak ya minta? Bisa sekali itu, bisa sekali. Koperasi pun itu kan konsumen ya, konsumen itu bisa. Jadi kalau konsumen itu termasuk koperasi itu kita lihat dulu apakah dia pakai jaminan apa enggak. Gitu. Ya. Dia pakai jaminan sertifikat. Makanya kalau pakai jaminan, kemudian ya kita nanti ibunya itu kita datangkan karena dia memang sudah tidak mampu, itu nanti kita ajak bicara, kemudian kesalahannya apa sampai ini mau dilelang mau dihapus. Nah ini kemudian kalau mau dilelang. Kalau mau dilelang enggak sih? Cuma ngasih tahu bahwa ini ditakut-takuti. Ya. Bukan ditakuti. Hanya menyampaikan pinjaman ini sudah selesai. Akhirnya mau nggak mau dibayar, Pak. Oh gitu ya. Akhirnya mau demo nggak bayar karena saya nggak tahu prosedur seperti itu. Misalnya harus karena ketika saya minta keringanan, saya sebagai RT yang diminta untuk memintakan keringanan ternyata yang di koperasi itu kan dia nggak punya kewenangan karena yang punya kewenangan kan koperasi itu yang punya kewenangan ownernya. Walaupun koperasi sebenarnya itu pemiliknya gitu kan, pemiliknya jauh kan, nanti telepon ya udah pokoknya segitu, nggak punya kewenangan. Ya itu kan banyak sekali kami ya koperasi, kemudian saya karena koperasi kan juga punya kantor ya. Kemudian kita surati, kemudian datang, setelah datang kita pertemukan, dari ibu gimana Bu, saya cuma mampunya Pak ini gimana Bang kepada banknya apa dari koperasinya ini tawar menawar Pak, saya kan bisa penengah saja, gimana akhirnya clear kemudian sertifikat dikembalikan gitu ya. Kami kan
kalau bisa ya kita ajak dengan cara damai lah gitu. Tapi kalau dari sengketa koperasi dengan sengketa perbankan tetap lebih berat perbankan ya Pak. Biasanya kalau perbankan kan puluhan dan ratusan juta. Tapi kalau koperasi biasanya kecil hanya skala kecil ya, skala kecil. Ini Pak yang terakhir, sengketa dengan leasing ini. Tiba-tiba di tengah jalan kemudian mobilnya ada yang meminta paksa debt collector. Mobilnya atau karena nunggak kredit. Itu sebenarnya bagaimana nih? Langkah-langkahnya dari kepada pemilik mobil itu Pak, ketika ada leasing yang nyegat kepada, bukan leasing yang nyegat ya, debt collector biasanya. Debt collector ya. Kemudian kita ada langkahnya menanyakan dulu Pak, mana surat kuasanya, surat perintahnya. Bagaimana mau menanyakan Pak? Dia aja sudah kayak preman. Iya, sebetulnya gitu. Siapa orang yang dapat surat perintah itu pasti satu Pak. Surat kuasa, surat tugas satu. Itu satu. Kemudian berarti pertama yang perlu dilakukan adalah menanyakan surat tugas. Yang diberi kuasa hanya satu orang. Bukan 7 orang, bukan 8 orang, bukan 1 orang. Yang lain itu penonton. Bukan penonton, ikut mempreser Itu. Kemudian yang kedua adalah apakah ini sudah didaftarkan di fidusial. Hukumnya mobil itu kan fidusial. Tapi kan masyarakat apakah bisa tahu itu Pak? Iya, itu kan aturannya gitu Pak. Fidusial. Kalau sudah ada aturan fidusial. Kemudian yang ketiga, nanti ini bukan diserahkan di jalan. Soalnya apa? Menurut berarti kalau kita misalnya diambil paksa, kita pertahankan. Walaupun kita harus. Pertama yang kita pertahankan adalah satu kontak. Kedua STNK. Itu ya perlu diamankan. Kontak STNK harus kita pertahankan. Jangan sampai kadang-kadang kan debt collector gini, coba Mas, kontaknya mana? Kontaknya saya samakan. Itu sebetulnya dia strateginya debt collector supaya dia berebut STNK gitu loh. Nah, ya jangan dulu. Kamu siapa kok berani yang minta STNK ada? Kamu dapat siapa? Justru dia yang harus menyerahkan surat tugasnya, bukan kami. Itu. Lah kalau dia sudah membawa tugas, satu yang lain sudah pergi saya nanti ke polsek kan gitu atau polres gitu. Berarti kita langsung gitu ya, mending ke polres atau ke polsek? Polsek ya, kepolisian saja. Kepolisian. Sebenarnya sejauh mana sih peraturan entah itu perundang-undangan yang membolehkan ambil paksa di jalan? Nah, undang-undang itu tidak ada yang membolehkan pelaku usaha minta barang-barang di jalan. Itu larangan. Betul, larangan. Walaupun misalnya sudah telat beberapa bulan. Tidak boleh. Itu harus melalui pengadilan. Yang eksekusi tidak boleh. Eksekusi di jalan itu harus pengadilan. Harus sudah ada penetapan dari pengadilan. Kalau sudah ada penetapan di pengadilan, kalau diserahkan silahkan, diprotes silahkan. Tapi kalau tidak ada, tidak bisa. Tapi kalau sejauh yang pernah saya ketahui dan aduan-aduan dari teman-teman yang pernah mengalami seperti itu, bahkan saya merasakan sendiri ketika bersama seorang teman yang membawa mobil, mobilnya teman saya itu ternyata ditarik di tengah jalan, dan saya menyaksikan secara langsung bagaimana itu prosesnya, dan akhirnya karena memang caranya memang sangat keras Pak. Caranya sangat keras, kita nggak bisa melawan, dan kemudian ya akhirnya mobil itu ya dikandangkan ke kantor leasingnya. Salah. Kita harus membela Pak, bila betul. Tapi caranya dengan cara mereka itu kayak preman, mohon maaf. Iya, preman, betul memang preman. Memang seperti itu. Memang preman. Tapi nggak boleh Pak ya? Nggak boleh. Ini berarti di masyarakat. Kalau seandainya sudah terjadi Pak, misalnya saya punya mobil angsurannya menunggak, kemudian saya sudah kadung karena saya takut, sudah kadung menyerahkan kepada preman, sudah menyerahkan kontaknya, dan kemudian sekarang apa yang saya lakukan? Apakah itu menjadi akhir dari penderitaan saya? Tidak, itu bukan akhir. Kemudian gini, langkah kami dari lembaga itu gini. Setelah itu dia akan mengadu, kemudian kita adalah LLP Pak, laporan ke polsek. Polres tidak apa-apa.
laporan bahwa itu ada perampasan, judulnya Pak, laporan perampasan mobil. Kemudian kami datang ke Polres atau Polsek bahwa laporan bahwa telah terjadi perampasan mobil di daerah ini, orang namanya ini perjalanan antara A sampai ke B. Nah, kemudian mobil ini dirampas, nanti setelah kami laporkan nanti dapat LP. Laporan polisi. Setelah laporan polisi, kemudian kita surati ke leasingnya, kita surati. Itu langkah awal. Kemudian nanti dari Polres, dari polisi itu memanggil dari perampas itu betulnya. Jadi itu langkahnya Pak ya? Iya, harus gitu. Kalau sudah ditangani polisi, mobil tidak mungkin dijual, tidak mungkin dihilang, masih nongkrong di leasing, di tempat leasing itu, leasing apa? Sebenarnya walaupun seandainya leasing sudah, misalnya seandainya ini ternyata dia sudah menyodorkan ini surat tugas saya. Ya. Walaupun sudah menyerahkan surat tugas kepada seseorang, tetap dia harus mempertahankan. Karena nggak boleh. Harus mempertahankan, kan nggak boleh Pak. Nggak boleh. Harus dipertahankan. Nah, boleh. Kemudian diserahkan, kita ajak ke Polsek, ke polisi terdekat. Mana yang ada kita ajak ke situ. Oke, itu dari teman-teman sekalian. Begitu ya ketika. Ya. Tapi memang fakta di lapangan sering masyarakat itu takut duluan. Tapi dengan seperti ini bisa lapor ke YLKI. Ya, YLKI di Jalan Jenderal Sudirman nomor 354 Kelampok Gondong Grobogan. Pesan Pak Said terkait dengan ke masyarakat terkait dengan ketika mereka dirugikan sebagai seorang konsumen, apa yang harus dilakukan dan apa untuk mengantisipasi itu Pak agar tidak terjadi? Yang keseluruhan Pak. Ya. Kami mengimbau, terima kasih, kami dari Lembaga Perlindungan Konsumen YLKI, kami mengimbau kepada masyarakat untuk selalu patuh dari yang pertama tadi perbankan. Ya, kita ini kalau minjam uang ya sesuai dengan kemampuan kita, jangan terlalu berlebihan. Kadang-kadang kita itu mengada-ada itu gini, sebetulnya kita tidak mampu, tapi dia itu agunannya orang lain Pak, ada itu agunannya tokonya orang lain, usahanya orang lain, akhirnya kan bank ini bisa diapusi ya, sehingga pinjamannya semakin besar Pak. Nah ini kan bisa menyulitkan kita sendiri seperti itu. Intinya kalau mau misalnya melakukan dalam tanda petik transaksi dengan perbankan ya sesuai dengan kebutuhan betul, itu yang pertama ya. Tapi ketika terjadi misalnya usaha bisnis menjadi bangkrut tanpa kesengajaan itu ya kesalahan, nah itu kita bisa datang ke Lembaga Perlindungan Konsumen, ke YLKI, kami akan bantu. Nanti banknya, kemudian konsumen, kemudian pelaku usaha akan kami datangkan, kami ajak mediasi, damai, win-win solution. Ya begitu ya. Jadi begitu teman-teman sekalian, Bapak Ibu semua terkait dengan perlindungan konsumen, bahwa ketika panjenengan berhadapan dengan sengketa dengan perbankan, sengketa dengan leasing, sengketa dengan koperasi, dan sengketa dengan pelaku usaha lainnya, itu ada solusinya melalui undang-undangan, terutama diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Mudah-mudahan perbincangan, terima kasih Pak Said. Terima kasih. Mudah-mudahan perbincangan saya dengan Pak Said bisa bermanfaat untuk masyarakat. Meski informasi yang kita sampaikan ini tentu masih dangkal, jadi belum mendalam lagi. Terima kasih. Sampai jumpa di perbincangan kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.